kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Feby Efraim akan mempresentasikan bab 3 mengenai bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kita masuk pada bagian A, yaitu menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Yang pertama, menelusuri konsep negara menurut Dipenolo. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintah melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Dipenolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Yang kedua unsur manusia atau umat, masyarakat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini pengakuan dari negara lain. Selanjutnya berbicara tentang negara dari perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu yang pertama negara dalam keadaan diam yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. Yang kedua, negara dalam keadaan bergerak yang fokus pengajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Yang kedua, menelusuri konsep tujuan suatu bangsa mendirikan negara. Pasti ada tujuan untuk apa negara itu didirikan. Secara teoretik, ada beberapa tujuan negara, diantaranya dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran, keagungan sebagai tujuan negara. Yang kedua, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban sebagai tujuan negara. Yang ketiga, keadilan sebagai tujuan negara. Yang keempat, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Dan yang terakhir, kemerdekaan sebagai tujuan negara. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, kalau disederhanakan, dapat digolongkan ke dalam 2 aliran, yaitu yang pertama aliran liberal individualis. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Yang kedua, aliran kolektivis atau sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh warga wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dapat mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach, yang kedua pendekatan keamanan atau security approach. Yang ketiga, menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara makna identik dengan istilah ground norm atau norma dasar, requisite atau cita hukum, state atau cita negara, philosophis ground atau dasar filsafat negara. Secara
terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen disebut a basic norm atau grand norm. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur tersebut di dalamnya negara yang bersifat tidak berubah. Hans Wieske menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Kaidah tertinggi dalam bagian tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut Staats Fundamental Norm, yang untuk Indonesia berupa Pancasila. Dalam pimpinan Rianto dalam pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2019 sampai 2014, 2013 sampai 93 sampai 94. Dalam karya yang berjudul Nomoi atau The Law, Plato berpendapat bahwa suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal. Senada dengan Plato, Aristoteles memberikan pandangannya bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan kedaulatan hukum. Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum atau rechtsstaat, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum kepada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dicerminkan pada pasal 7 yang menyebutkan jenis hierarkik peraturan perundang-undang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Dan yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten. Selanjutnya kita masuk pada bagian B, menanya alasan diperlakukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi. Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kita masuk pada bagian C, menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis. Pancasila sebagai sumber negara. Sumber-sumber tersebut meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat merendam konflik yang tidak produktif. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan
Untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara dalam pidato 1 Juni 1945. Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, Filosofische Grondslag bagi Indonesia merdeka. Filosofische Grondslag itulah fundament filsafat, pikiran sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka. Yang ketiga, sumber sosiologis. Pancasila sebagai dasar negara secara ringkas relatif menguraikan pokok-pokok moralitas dalam dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan, itu religiositas sebagai sumber etika yang spiritualitas yang bersifat vertikal transcendental dianggap sebagai penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, nilai-nilai etis. Kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang keempat, nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan cita kebangsaan serta demokrasi. Permusyawaratan itu memperoleh arti sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Keempat, sumber politis. Pancasila sebagai dasar negara pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etika dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan politik yang mengangkut hajat hidup orang banyak. Selanjutnya kita masuk pada bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal pada tahun 2004 sampai sekarang. Berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditunjukkan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Tantangan yang muncul antara lain berasal
dasarnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang mengerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari kehidupan masyarakat. Yang kedua, dalam bidang pemerintah. Tantangan tersebut, Pancasila sebagaimana yang diuraikan di atas, hanya merupakan sebagian sekecil saja karena tantangan terhadap Pancasila itu seperti fenomena gunung es yang tidak terlihat lebih banyak dibandingkan yang muncul di permukaan. Selanjutnya kita masuk pada bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Itu A, esensi Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama, akan memudahkan semua stakeholder dan bangsa dalam membangun negara berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional. Selanjutnya B, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resources atau personal atau sumber daya manusia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam bentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan hakikatnya proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu saran, isi, dan arti yang pada pokoknya membuat dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Yang kedua, tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu. Dan yang ketiga, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memahami syarat unsur mutlak sebagai status fundamental norm. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai status fundamental norm. Yang keempat, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan penjelmaan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stand fundamental norm. Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stand fundamental norm. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikristalisasikan dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terjelma dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.
dalam kaitannya dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, perlu Anda ingat kembali diuraikan terdahulu yang mengemukakan prinsip bahwa Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen dalam arti secara ilmiah akademis, terutama menurut ilmu hukum tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Termasuk pada yang kelima, implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Itu yang pertama bagian A, bidang politik. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, mengacu pada pasal yang pertama ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia, baik pada sektor suprastruktur maupun infrastruktur politik, dibatasi oleh konstitusi. Beberapa konsep dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, sektor suprastruktur politik. Yang kedua, sektor bermasyarakat. Kita masuk pada bagian B, bidang ekonomi. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu pada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dan implementasi kebijakan ekonomi. Selain itu, negara juga harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah, termasuk fakir, miskin, dan anak terlantar, sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagai diamankan pada pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. C. Bidang sosial budaya. Masyarakat Indonesia memiliki karakter hidup bergotong royong sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945. Namun akhir-akhir ini semangat kegotong royongan di kalangan masyarakat menunjukkan gejala semakin luntur. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa tergerus oleh tantangan arus globalisasi yang bermuatan nilai individualistik dan materialistik. Nilai-nilai instrumental Pancasila dalam memperkokoh keutuhan atau integritas nasional sebagaimana tersebut di atas, sejalan dengan pandangan ahli sosiologi dan antropologi, yakni Soemarjan dalam Osman dan Alfian, bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang. Terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara masyarakat dengan kebudayaannya pada satu pihak dan negara dengan sistem kenegaraannya pada pihak lain. Apabila kebudayaan masyarakat dan sistem kenegaraan diwarnai oleh jiwa yang sama, maka masyarakat dan negara itu dapat hidup dengan jaya dan bahagia. D. Bidang hakam. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara wajib dan berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bagi Anda sebagai warga negara yang baik, bela negara bukanlah hanya dilihat sebagai kewajiban, melainkan juga merupakan kehormatan dari negara. Bela negara dalam konteks khusus perjuangan fisik terkait dengan istilah pertahanan dan keamanan. Upaya pembangunan pertahanan adalah daya upaya bangsa dalam membangun dan menggunakan ketentuan nasional untuk mengatasi ancaman dari luar negeri dan ancaman lainnya.
yang dapat mengganggu integritas nasional. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang merupakan nilai instrumental Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, sebagaimana terkandung dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, 1. Kedudukan warga negara dalam pertahanan dan keamanan. Yang kedua, sistem pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, tugas pokok TNI. Yang keempat, tugas pokok Polri. Berdasarkan uraian di atas, jelaskan bahwa kelangsungan hidup bangsa dan negara bukan hanya tanggung jawab TNI Polri, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh warga negara dan tidak terkecuali Anda. Itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.